Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi dzara'akum fil ardh wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Mulk, surat Al-Mulk ayat 24 dan 25. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah wahai Muhammad, Allah lah yang menjadikan kamu berkembang biak dan menyebar di bumi, dan semua kamu akan dikumpulkan kepada Allah. Al-Mulk ayat 24. Dan mereka berkata, kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang yang benar? Al-Mulk ayat 25. Bapak Ibu yang kita hormati, ayat-ayat sebelumnya Allah mengingatkan bahwa Qul huwa walladzi ansha'akum, katakanlah kepada manusia, terutama sekali orang-orang yang hidup pada masa ayat itu turun, katakan kepada mereka, Qul huwallazi ansha'akum, Allah yang menciptakan kamu, wa ja'ala, lalu Allah jadikan lakumus sam'a wal absara wal af'idah, Allah jadikan untukmu pendengaran, penglihatan dan pemahaman. Lalu qalilan ma tashkurun, sedikit manusia itu yang bersyukur. Artinya sedikit yang mau menggunakan telinganya, sedikit yang mau menggunakan matanya, sedikit yang mau menggunakan hatinya. Lalu ayat 24, katakan kepada manusia yang kami ciptakan tadi itu, kalian tuh bisa berkembang biak, bisa menyebar di bumi ini, itu karena Allah. Ya, jadi berkembang biak dan bisa menyebar mencari kehidupan di dunia itu karena Allah. Tolong ingatkan kepada manusia itu, walaupun kalian menyebar di bumi ini, dimanapun mencari kehidupan, satu hal yang perlu diingat adalah wa ilaihi tuhsyarun, nanti kamu akan dikumpulkan semuanya. Ya, untuk apa dikumpulkan? Untuk diminta pertanggungjawabannya. Kalau ada dinas, Bapak Ibu, pilih dinas keluar kota, manfaatkanlah fasilitas, ko uang jalan, ko uang saku, ko honor, nanti pulang, buat, ya, SPJ-nya buat, gitu ya, pertanggungjawabkan semuanya. Kira seperti itu. Hiduplah kamu di dunia ini, menyebarlah, beranak pinaklah, mengawinlah, menikahlah, karajo, jadi pejabat, menjadi penjahat, jadi penjahat lah, ya kan? Mau cari yang halal, mau cari yang haram, terserahlah, ya kan? Tapi yang jelas nanti wa ilaihi tuhsyarun, kamu semuanya akan dikumpulkan, ya, akan dibangkitkan, akan dihadapkan kepada Allah, ya, untuk mempertanggungjawabkan semua
apa yang kamu kerjakan di dunia. Itu disampaikan kepada orang-orang yang ada di Madinah pada waktu itu. Lalu mereka menantang, Pak. Wa yaquluna, mereka mengatakan, mata hadza biloto. Tadi kan dikatakan nanti kalian dikumpulan bertanggung jawab, diminta pertanggungjawaban. Mata hadza biloto. Itu pertanyaannya itu Bapak Ibu bukan ingin tahu kapan hari kita dikumpulkan itu ya Rasulullah, tidak itu Pak. Kapan kita akan bertanggung jawab? Bila akan dibangkitan tu? Mata hadzal wa'du. Bila tujuanlah kok alunnya lagi gitu. Ini sebenarnya bentuk pertanyaan pembangkangan sebenarnya Pak. Mereka itu membangkang, mereka itu tidak menerima, ya kan? Sebenarnya Bapak Ibu, satu pertanyaan bagi kita ya. Kalau kita kan pas lahir kan masuk Islam ya. Pas lahir langsung jadi orang Islam kan. Kok seandainya awak hadir pada waktu itu, Pak Nun tentu lo ke Islam kan. Ya nak. Pamonya kini datang Rasulullah menyampaikan Islam. Kita tidak Islam nih Pak. Lalu apakah semudah itu kita menerima kan? Kok dia hidayah Allah berikan pas awak lahir. Jadi orang Islam kan itu. Cuma kadang-kadang tidak nama menjago Islam itu. Ini orang-orang kafir Pak, disampaikan tentang syariat. Mereka ini tidak mau menerima. Kan jadi pertanyaan, apa kira-kira penyebab orang-orang kafir Makkah, kafir Madinah itu tidak mau menerima ajaran Islam? Padahal ini surat Al-Mulk dari awal memperlihatkan kekuasaan Allah kan. Nama surah saja surah Al-Mulk. Ya kan? Ada berapa faktor sebenarnya Pak? Mereka tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama, mereka tidak bisa membedakan mana yang Nabi Muhammad itu sebagai Rasul, ya kan? Mana yang sebagai jabatan gitu. Jadi kalau ikut Nabi Muhammad jabatannya itu masalahnya Pak. Ya kan? Nyo pemuka kan. Kau lah dulu grupnya Pak, grup Yahudi, kau pemukanya, Nasrani, kau pemukanya. Orang-orang Quraisy dulu pimpinannya kan. Kini kalau kami ikut engkau Muhammad, posisi kami ikut di mana gitu. Iya kan? Ya kata Rasulullah ya seperti yang sudah masuk Islam. Itu ya tidak bisa Pak. Dia big boss. Ya kan? Dia pejabat. Kini masuk Islam sama derajatnya jo orang-orang dalam masuk Islam kok. Itu ya tidak. Nampak dia di situ ada Bilal kan? Bilal kok budak. Atau sama duduk awak jo budak. Kini ego-ego itu kan ada orang Pak. Jadi salah kini pokoknya ada acara-acara, ya kan? Kalau yang di rumah gadang tuh, kalau datang nenek mama yang menyambut di rumah gadang siapa? Hah? Ini mama lo Pak. Kalau penghulu nanti penghulu lo nunggu. Makkah pun sampai kini begitu Pak. Itu salah satu kenapa haji umroh itu dibawa kementerian, ya kan? Dulu menteri agama kan, karena yang ngurus haji umroh di Makkah itu menteri loh Pak. Jadi kalau haji dan umroh itu diletakkan di badan atau di apa, tidak level Pak. Yang diurus di situ dengan menteri, yang datang ke situ dirjen pokoknya itu tidak level Pak. Jadi kalau seolah-olah awakku selalu di perhitungan di bawah. Ya Pak kira nanti kalau Indonesia ini punya daya tawar untuk haji dengan Makkah, tidak ada Pak. Tidak ada daya tawar. Ini kerajaan, ya kan?
Tahulah Bapak Ibu, saya datang ke situ, nyo rajo. Kenapa bisa kami kalau dah diagi kota sekian esok kami nak kirim jemaah haji umpamanya. Kan paling banyak jemaah haji. Kece orang Arab. Tayyib, bagus kece kan. Enggak usahlah kirim lah aja itu ya. Daya tawar itu enggak ada, Pak. Karena enggak dianggap level, itu masalahnya, Pak. Tapi kalau negara kok kue, nah baru. Jadi negara kuat menghadapi negara lain tuh baru ada negosiasi. Akhirnya itu enggak nama ego tuh, Pak. Kalau masuk Islam, siko tampeknya nama. Yang kedua, kenapa mereka menolak? Mereka tidak percaya dengan adanya hari berbangkit itu. Kini tiba-tiba saya ajaran menyampaikan bahwa nanti ada hari berbangkit, ada hari pertanggungjawaban. Itu makanya mereka mengatakan, masa iya lah tulang belulang Pak akan dibangkitkan nanti. Kan banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau dicari rasionya Bapak Ibu, kenapa mereka tidak percaya? Ya kan? Ketika Allah mengatakan wa ilaihi tuhsyarun, semua kalian menyebarlah di bumi ini, tapi nanti di akhirat di hari dibangkitkan kalian akan dikumpulkan kepadaku semuanya untuk diminta pertanggungjawaban. Mereka sebenarnya bukan tidak percaya dengan hari akhirat tuh Pak, sebenarnya nyo takut mempertanggungjawabkan. Nah itu sebenarnya Pak. Di sekecil kalian nanti perkataan, perbuatan apapun di dunia akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat di sisi Allah. Nyo takut mempertanggungjawabkan itu, nyo tolak hari akhirat itu. Itu sonanya intinya. Sama aja orang perokok berat Pak. Ya, perokok berat. Kadang 3 buku sampai buku sehari kan. Setelah itu nyo baca buku. Di buku itu dia bacanya Pak, ada 40 racun berbahaya di dalam kandungan rokok. Saja membaca buku itu Pak, nyo berhenti mana? Berhenti baca buku Pak. Baca buku itu nyo berhenti, ya kan? Nama rokok taruh je Pak, itu masalahnya. Karena apa? Karena jalan candu je rokok. Jadi nyo buku tu nak je percaya lai. Akhirnya nyo berhenti baca buku. Kalian nanti semua di dunia ini akan diminta pertanggungjawabkan di akhirat. Nyo takut mempertanggungjawabkan perbuatannya itu Pak, ditolaknya lah akhirat itu. Sehingga mereka tu mengatakan wa yaquluna mata hadzal wa'du. Mereka mengatakan ketika Nabi Muhammad menyampaikan wa ilaihi tuhsyarun, kalian akan dikumpulkan nanti di akhirat mempertanggungjawabkan semua perbuatan kalian itu. Lalu mereka mengatakan mata, kapan tu? Bila kau iyo batu engkau, baku alun dia lain. Lalamu mau. Kan itu kan saja di Makkah kan sudah bicara tentang akhirat. Ayat-ayat yang turun di Makkah sudah bicara tentang hari kiamat, sudah bicara tentang akhirat, padang mahsyar, sudah Pak, neraka, sarugo, banyak ayat kan. Akhirnya nyutanyuan, manyo, carito, saya pandai. Oh, mereka itu membuli sebenarnya Bapak Ibu dengan pertanyaan seperti itu. Makanya ada kalimat di belakangnya itu, in kuntum sadiqin. Jika engkau orang yang benar, tunjuk Allah, ya kan? Jadi konteks ayat ini Bapak Ibu, ini mereka orang-orang kafir ini, baik Makkah, Madinah, ya kan, memperolok-olok Nabi sebenarnya. Dengan ketika Nabi mengingatkan akan ada hari berbangkit, ada hari mereka dikumpulkan. Ya kan? Kan salah satu nama Nabi itu namanya Al-Hasyr. Ya kan? Nabi itu ada 5 namanya Pak. Ada Muhammad, ada Ahmad, ya kan? Ada Al-Mahyi, ya kan? Yang menghidupkan tauhid kembali. Ada Al-Hasyr,
Ya kan? Al-hasyr itu adalah yang mengumpulkan. Jadi nanti umat ini dikumpulkan oleh Nabi nanti di akhirat. Ini dikatakan nanti kalian semua dikumpulkan. Nah, disitulah nanti dipertanggungjawabkan. Inna sam'a wal basara wal afida, itu ditanya nanti. Kininya sindirlah, nyo ejeklah Nabi. Mata, ya, waduh, kapan tuh? Ya, kalau yo tunjukkanlah ke kami. Percalianlah ke kami kalau yo in kuntum shadiqin, jika kamu orang yang benar. Jadi seolah-olah ada dialog seperti itu. Maka menurut ahli tafsir Ibnu Katsir menyatakan orang-orang kafir ini menantang Nabi, mengolok-olok Nabi dan mendustai, maka dipertanyakan, jika engkau orang yang benar, coba, ya kan? Ini sebenarnya tantangan sebenarnya, Pak, ya kan? Nah, makanya di situ ditunjukkan bahwa mereka itu begitu pembangkang sebenarnya, ya kan? Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan pertanyaan mata, kapan itu terjadinya? Ini penghinaan. Ya, mereka menampakkan ya kepada Nabi, aiko apa namanya itu, Pak? Ngomong-ngomong saya pandainya gitu. Apa istilahnya betul? Omon-omon. Okay. Jadi kata-kata omon-omon ku sebenarnya lah dojo jurang kapi dulu, Pak. Allah tuh omon-omon itu mah itu. Tidak cuma caranya mengecehan, ya kan? Jadi Nabi itu dituduhnya oleh orang-orang kafir ini itu mengecek sedang pandai, ya kan? Coba tunjukkan ke kami. Itu seolah-olah menantang seperti itu tuh Bapak Ibu, itu menunjukkan kesombongan mereka. Ya. Kan sombong itu ada dua ya, batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan. Jadi pertanyaan tadi itu mata, waduh kapan tuh? Ketika Nabi mengatakan nanti kalian akan dikumpul, tiba kesombongannya, ditolaknya kebenaran itu, lalu diremehkan Nabi, in kuntum shadiqin, jika kamu barang oleh batu, calianlah. Cuman begini Bapak Ibu, kalau seandainya tantangan manusia itu langsung dilayani bagi kira, tunjukkanlah ke kami bila kiamat itu tiba kiamat itu bagi kira, Pak, ya kan? Maka itu Nabi dia tahu oleh Allah, ya kan? Innallaha indahu ilmus sa'ah, bila hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Jadi Nabi pun diberi bocoran, diberi jawaban oleh Allah. Jadi kalau ada orang menantang-nantang seperti itu, tidak akan dipaturi Allah, ya, Pak. Sebuah di awak mungkin ya dicitu oleh kaki mungkin ya, nah. Tapi itu dipercayaan kepada mereka bahwa yang tahu kapan terjadinya hari kiamat itu hanya Allah. Gitu, Pak. Jadi tahu seperti itu. Jadi tetap sabar. Ya, dengan dialog ini Nabi Muhammad sabar melayani umat. Kan tak tahu yang Bapak Ibu, setiap mereka menantang tuh tiba sekali hari kiamat bagi kira. Ya kan? Itu tidak ada manusia kalau Pak. Ya kan? Makanya kalau ada yang ya kalau kini nyo tidak beriman, mudah-mudahan nanti anak-anaknya beriman gitu Kalau tidak juga anak-anaknya minimal cucunya gitu. Kalau tidak cucunya, nah itu terbukti tuh Bapak Ibu. Ketika dulu malaikat menawarkan Nabi kan dilempar ya di Taif. Ketika menyebarkan dakwah, mengembangkan dakwah dari Makkah ke Taif. Orang menyebut hijrah ke Taif. Saya mengatakan ini mengembangkan dakwah, ya kan, dari Makkah ke Taif. Sampai di Taif disangka orang Taif itu akan menerima, karena banyak juga keluarga Nabi ada yang sesuku dengan Nabi itu ada di Taif. Tapi mereka melempar mulai dari orang dewasa sampai anak-anak, sampai Nabi itu menetes darah ya di wajahnya, itu pecah gara-gara lemparan itu, sehingga malaikat pun
Anak mau itu mengerti lah mencari Pak. Ya Rasulullah, kalau engkau izin, ya nak, ambo cabut buki-buki yang ada wah di Taif Pak, mau hampir ke penduduk Taif Pak. Kok seandainya tidak usah lah, ambo setuju melekat umumnya. Nyo seran salah nak. Menurut ambo kata Nabi, terserah engkau salah, selesai Pak. Ya nak, atau amankan gitu. Kan gini kan itu silahkan. Ya kan? Kata Nabi ke malaikat, amankan malaikat, ya kan? Bagi kira Pak, lihat dojo Taif tu gini lah. Enggak kan? Hancurlah sedoyo kan? Itu yang dikatakan oleh Nabi. Allahumma yahdi qaumi innahum la ya'lamun. Tunjukilah kaumku. Karena mereka belum tahu. Ya kan? Nabi berharap nanti dari keturunan-keturunan mereka itu. Jadi setiap ada penolakan, hancurkan. Setiap ada penolakan, hancurkan. Itu siapa yang masuk Islam nih Pak? Terbukti hari ini Bapak Ibu. Di Taif itu 100% Pak Muslim. Kan Taif bukan tanah suci ya. Sama aja dengan Jeddah, sama dengan ya kan Riyadh. Ya kan? Ini Indonesia sekarang ini Bapak Ibu sedang menjajaki terbangnya dari Indonesia itu ke Taif Pak. Ya, bukan ke Jeddah. Kalau bisa itu ke Taif. Pertama labidake. Kan awak ko lamo haji kini ko kan masalah penerbangan. Tidak bisa diperpendek haji ko pakano penerbangannya padat. Makanya ada gelombang 1, gelombang 2 kan. Nah, jadi bisa nanti kalau ke Taif terbangnya ada lapangan bandaranya di Taif. Kalau itu disepakati nanti Arab Saudi akan memperbesar bandaranya dan orang Indonesia terbangnya ke Taif lagi. Tidak ke Jeddah lagi. Nah, kalau ke Jeddah kan terjadi dua perdebatan. Mikotnya di mana? Kan sekarang kan dua tuh. Ada yang dulu mikotnya di Jeddah kan? Ada yang mikotnya di Yalamlam. Sehingga nanti jemaah awak tu di bandar apa di asrama haji sudah pakai ihram. Nanti di Yalamlam itu bermikot umroh kan. Nah, kalau Indonesia ini ke Taif, di samping Taif itu lebih dake Pak dibandingkan Jeddah. Ya kan? Jalannya gadang loh. Ya kan? Sejuk lah Pak. Lebih sering sejuknya gitu. Ya kan? Nah, itu mikotnya jaleh sama seperti awak di Madinah Pak. Jadi kalau payu ke Madinah itu mikotnya kan di Bir Ali kan. Kalau Indonesia ini terbangnya nanti ke Taif, maka nanti mikotnya di Qornun Manazil namanya. Amulah payu ke situ Qornun Manazil tuh. Dan itu gadang Pak. Lebih gadang lah Qornun Manazil itu dibandingkan Bir Ali. Bir Ali kini kok lah di Pagadang. Tapi Qornun Manazil itu tampaknya lebih gadang lah. Ya kan? Lebih luas Pak. Nah, supaya nanti jadi penerbanganku dipacah lah. Ada yang ke Jeddah, ada yang ke Taif, ada yang ke Madinah. Nah, berkemungkinan besar nanti Bapak Ibu itu akan bisa dipotong. Ya kan? Tidak sampai 3 hari kan? Nah, kalau sampai 30 hari ya kan, tapi kan orang dulu akadnya sampai 3 hari dikurangi ya. Kalau masalah nanti Pak, ya kan, Indonesia ini bapak-bapak, ibu-ibu, orang mengajak ke Madinah itu apa? Arba'in kan? Di Indonesia ini sudah tertanam bapak, ibu-ibu, bakso arba'in itu tertanam Pak. Padahal hadis tentang arba'in itu dhaif. Hadis yang kuat itu sebenarnya sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Nah, itu yang kuat. Kalau arba'in itu lemah hadisnya. Cuman di Indonesia, jadi cibo-cibo tidak ada arba'in Pak. Bisa turun presiden di WA itu Pak. Ya dah, kalau udah itu dia, dikurangi, jumlah hari haji, bang nguranginya. Kini di Madinah 3 hari saja. Itu bisa 1000 itu Pak, walaupun sholat pideklah menjadi darah daging kita. Iya kan?
Kalau sebagian, kamu pernah ngalami 2009 balik Pak. Ada petugas-petugas tuh yang mungkin mereka udah mulai memahami ya. Dia minta untuk zuhur ini jamaah nggak usah ke Masjid Nabawi ya. Nanti susah ngontrolnya. Kita sudah zuhur akan berangkat ke Mekah. Terus saya bilang kepada petugas Madinah, antum enggak baca tasrih kita. Itu 40 hari 40 waktu itu kan sampai nanti zuhur. Kalau tidak mereka zuhur ke Masjid Nabawi, jadi 39 ribut orang Indonesia. Jemaah saya ribut nanti di Sumatera Barat. Antum tanggung jawab. Iya, pandai-pandai lah antum jawab, gitu kan. Ya saya jawab bisa, tanggungnya udah sulit, udah bisa. Kalau jawab bisa Pak. Oh Bapak Ibu, ini arba'in, hadisnya lemah. Jawab bisa Pak. Akibat dari situ, nggak bisa saya nanggung tuh. Sampai saya bilang, lebih baik saya berkelahi dengan antum daripada berkelahi saya dengan jemaah saya. Antum hanya di sini saja jadi petugas. Kalau saya jadi petugas sejak Sumatera Barat sampai ke Makkah, balik lagi ke Sumatera Barat, semuanya akan pertanggungjawabkan. Kebetulan saya pembimbing ibadah Pak, Haji 2009 balik. Itu tuh, tak mau, karena tak mau pertanggungjawaban. Kamu tahu karakter orang Indonesia, ya kan? Latar tanam dalam jiwa orang Indonesia itu, bakso ke Madinah itu arba'in, nah gitu ah. Walaupun awak tahu arba'in itu hadisnya dhaif kan. Nah, tapi itulah tertanam Pak. Jadi tidak bisa pula dikurangi. Jadi kalau ingin mengurangi, bukan mengurangi jumlah hari di Madinah, tapi penerbangan. Apa caranya? Apa ke Taif? Itu salah satu Bapak Ibu. Di Taif kok dulu begitu menolak Nabi, datang tawaran dari malaikat untuk mencabut bukit-bukit yang ada di situ, diampian ke penduduk Taif. Kok itu terjadi? Tidak ada Taif gini itu. Ya kan? Nah kini bukankah mayoritas orang-orang yang tinggal di Taif itu adalah dulu keturunan orang-orang yang pada masa Nabi itu ha? Nah, jadi sabar saja Pak. Kalau hari koko ini tidak mau datang ke masjid, mudah-mudahan nanti anak-anaknya datang juga ke masjid. Dan anak-anaknya cucunya. Nah, itu. Jadi kita doa-doakan saja lah Pak umat gitu ya. Nah, Nabi itu jadi mereka mengejek. Tetap saja dijelaskan bila datangnya hari kiamat, bila pertanggungjawaban itu terjadi, itu nanti Allah akan ada harinya, akan ada, tunggulah itu. Nah kata Buya Hamka terakhir, ini sebenarnya memang pertanyaan penghinaan sebenarnya, dengan mempertanyakan in kuntum shadiqin, kalau ya engkau orang yang benar, coba tunjukkan ke kami. Jadi kalau Nabi tidak bisa menunjukkan, berarti dianggap Nabi itu tidak benar, gitu kan? Kalau ditunjukkan langsung bila terjadi hari kiamat, kini hancurlah sadonya kan? Ya kan? Seperti dulu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan 900 tahun lebih berdakwah Pak. Nah taluk lah, mengadu kepada Allah. Ya Allah, tidak sanggup lagi. Kamu serahkan kepada engkau ya Allah. Itulah makanya Nabi Nuh disuruh membuat perahu kapal besar itu. Karena Allah lagi yang ngambil alih. Ya kan? Kan itu Pak. Kok sempatlah Nabi Muhammad juga begitu Pak? Ya Allah, madar. Umat ini madar ya Allah. Kita ambo serahlah kepada engkau lah. Selesai Pak Ibu. Nah, tapi Nabi disuruh isbir. Ya kan, alamai takuluna, bersabarlah kamu terhadap apa yang dikatakan mereka. Ya kan, harusnya kata Buya Hamka dengan kalimat ya wa ilaihi tuhsyarun, kamu akan dikumpul, akan bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Harusnya manusia itu kata Buya Hamka, satu merenung, memikir diri awak, kalau yo nanti awak diminta pertanggungjawaban balik keselamat kau tidak, kau bakal mempertanggungjawabkannya, kau bakal, itu harusnya. Lalu mereka bersiap, itu soalnya Pak, bersiap-siap untuk
menghadapi hari akhirat itu. Itu yang diharapkan dengan ayat ini, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan kita semakin mempersiapkan pertemuan kita nanti untuk akhirat. Amin ya rabbal alamin.